Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mas Tio dengan channel YouTube Mas Tio 155. Saya akan mereview yang terbaru ya. Nanti kita review kekurangan kelebihannya apa saja. Simak video saya. Kelebihan dari Scoopy yang terbaru ini yang pertama itu dari desain ya. Dari desain ini menganut yang paling depan ini bentuknya seperti itu ya, seperti retro ya, retro modern ya. Jadi yang depan ini speedometernya di depan kayak gini, jadi kayak motor-motor jadul ya, zaman dulu ya. Dibalut dengan chrome di sini. Lampunya sudah menggunakan LED ya. Jadi kalau malam sudah terang banget ya. Dari bawah seperti ini. Desainnya seperti Vespa, Vesmet ya. Dari tengah seperti ini. Dari tengah seperti ini. Ini dari belakang ya. Dari belakang seperti ini. Jadi motornya ini tuh retro modern ya. Ini lampunya depan ini merah, bulat, yang samping kecil sennya. Yang belakang ini ada lampunya, ini knalpotnya ada namanya pelapis ya, buat biar kalau kena knalpot gak panas ya. Peleknya kecil-kecil, rujinya kayak gini ya, rujinya dua gini. Kelebihan pertama seperti itu ya. Kelebihan kedua sudah menggunakan ini chest ya, chest portable ya. Jadi sudah menggunakan chest portable di dalam sini ya, sebelah kiri ya, bagasi sebelah kiri ini ada chest portable. Jadi sewaktu-waktu kalau posisi jalan jauh itu sudah menggunakan chest portable, jadi nggak perlu kita berhenti untuk ngecas, kita jalan pun bisa sambil ngecas ya. Kelebihan ketiga ini sudah menggunakan alarm ya. Jadi tadi ini sudah menggunakan alarm buat itu, alarm ini alarm sama plus manual kunci magnet. Kelebihan ketiga dari Scoopy yang terbaru ini itu sudah menggunakan ban tubeless ya. Jadi bannya sudah ban donat besar seperti itu ya. Kalau misalkan buat luar kota, buat handling itu lebih enak ya. Dia belakang menggunakan ban ukuran 110/90 ya. Ringnya ring 12 yang digunakan. Kalau biasanya itu motor matic menggunakan ring 14, kalau Scoopy itu menggunakan ring 12 ya. Kalau yang depan ini yang digunakan itu 100/90 ring 12 ya. Jadi lebih besar yang belakang daripada yang depan ya. Kelebihan ketiga. Kelebihan keempat ini lampunya sudah menggunakan LED ya. Tadi udah tak jelasin yang tadi, yang pertama tadi. Jadi sudah menggunakan LED kalau misalkan malam, jadi lebih terang ya. Sudah menggunakan LED. Kelebihan kelimanya bagasinya luas ya. Ini sudah bisa, helm sudah bisa masuk ya di sini ya. Jadi lebih efisien kalau kita membawa barang-barang ya di dalam bagasi. Kelebihan berikutnya itu dari segi jok ya. Dari segi jok dia tebal ya. Jadi ini tebal, jadi luas gitu. Jadi posisi kalau kita riding itu nggak capek ya, nggak capek kalau buat jauh. Jadi motor ini tuh kelebihannya banyak ya. Itu setahu saya, itu yang aku tahu ya. Ini kelebihan dari Scoopy yang sekarang tuh seperti itu. Dari segi panel ini di depan ini udah modern ya, jadi lebih simple. Ini buat lampu jarak jauh, ini klakson, ini buat rating kanan kiri, yang ini buat starter, ini udah menggunakan idling stop ya. Nah, ini
tinggal dihidupin, tinggal dimatiin ya. Nah, ada kelebihan pasti ada yang namanya kekurangan. Kalau kekurangan ini dia kapasitas tangki ya, kapasitas tangki itu cuma 4 liter ya, jadi nggak terlalu banyak juga posisinya ya. Jadi 4 liter, kalau misalkan posisi jauh ya kita harus bolak-balik isi bensin ya. Tapi dengan kondisi tangki 4 liter tapi motornya jadi irit, jadi disesuaikan dengan kapasitas tangki ya. Motornya irit, jadi buat jauh-jauh nggak begitu boros. Makanya tangkinya nggak banyak ya, cuma 4 liter. Kekurangan kedua ini yang belakang itu remnya belum menggunakan itu ya, belum menggunakan rem cakram ya, masih menggunakan rem tromol ya. Masih menggunakan rem tromol ya. Jadi kalau misalkan kita bepergian jauh-jauh, kita harus tahu ya antara jarak yang depan sama yang depan gitu ya. Jadi biar dia takut jatuh ya, kecelakaan gitu ya. Kekurangan ketiga itu dari motor ini kan kondisinya motornya akan kecil. Jadi kalau misalkan pengendaranya tinggi badannya sudah di atas 175 itu nggak begitu proporsional ya, nggak begitu proporsional kalau kita mengendari Scoopy. Jadi diharuskan itu disesuaikan dengan tinggi badan dan berat badan ya, soalnya motornya akan kecil, jadi kita harus menyesuaikan dengan kondisi motornya. Kekurangan keempat, motor ini termasuk dari levelnya ya, ini termasuk motornya mahal ya dari segi harganya ya. Walaupun memang biasanya bagus, tapi dari segi harga memang mahal ya Scoopy ini ya. Jadi kalau buat yang beli Scoopy ini tahu sendiri ya kekurangan dan kelebihannya apa saja. Jadi harus dipikir-pikir dulu kalau menggunakan Scoopy. Jadi walaupun memang kelebihan dan kekurangannya banyak kelebihannya, ini sebagai rekomendasi saja review ini. Sekian dari video saya. Kelebihan dan kekurangan ini buat rekomendasi teman-teman kalau misalkan beli baru atau beli second. Jadi tahu ya kondisinya gimana motornya. Nah, jangan lupa subscribe YouTubeku Mas Tio 155 karena subscribe, like, and share itu gratis ya. Misalkan ada yang kurang, tolong ditambahkan review ini. Apabila ada salah dari kata-kataku, aku minta maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.